Bonus chapter 7. Pintunya terkunci. Kaisar terus memutar kenop tapi tetap saja pintu itu tak bisa membuka. Kok bisa? Hayu panik. Ya mana ku tahu. Mungkin pintunya rusak. Kaisar masih belum putus asa. Sementara Hayu berinisiatif menghidupkan lampu dari ponselnya. Tolong, dong, jangan usil. Kita tidak akan mengganggu kalian. Seru Hayu yang sudah sangat jengkel dengan teror ini. Sejujurnya ia juga mulai ngeri tapi berusaha sok berani. Tangannya saja masih nyangkut di ujung baju Kaisar. Kamu bicara dengan siapa? Kaisar terang saja bingung. Siapa lagi? Sama hantulah, geram Hayu. Masa hal itu mesti ditanyakan lagi? Di zaman ini kamu percaya hantu? Ejek Kaisar yang masih dengan keyakinannya bahwa hantu itu tidak ada. Terus kamu pikir pintu ini bisa menutup sendiri? Ya tidak mungkin menutup sendiri. Pasti ada yang iseng di luar. Terus lampu ini bisa tiba-tiba mati sendiri. Oh atau jangan-jangan kamu yang mematikan tadi di luar? Tuduh Hayu. Hei! Kamu pikir aku anak SD yang melakukan hal iseng tak penting seperti itu? Dua manusia itu malah berdebat sengit. Makanya aku bilang ini kerjaannya hantu penunggu kamar ini. Cih. Memang kamu pernah melihatnya? Pernah. Bahkan dia mengikutiku sampai tempat kerja. Hah? Omong kosong apa itu? Terserah kalau kamu tidak percaya. Cepat dobrak pintunya. Hayu benar-benar jengkel menghadapi pria bebal ini. Tapi tangannya masih berpegangan di ujung baju Kiasar. Tidak bisa. Coba hubungi Jupiter saja. Tidak ada signal. Mana mungkin tidak ada signal? Memangnya kita lagi di pelosok desa? Yang Kaisar ingat, di rumah neneknya di kampung memang susah signal. Ya, itu wajar tapi saat ini mereka ada di kota. Buat apa aku berbohong? Coba cek ponselmu. Rasanya Hayu geram sekali. Kaisar merogoh ponselnya sendiri dan ikut menyalakan senter lampu. Kok bisa? Ya mana ku tahu kalau hantu zaman sekarang bisa menghilangkan signal, gerutu Hayu yang sudah mulai emosi menghadapi Kaisar. Hantu saja terus dibahas. Memang di kamar ini ada hantunya. Kamu pikir aku sedang mengarang cerita bebas? Hah? Hah? Mana ada hantu? Hei, hantu. Kalau kalian memang ada tunjukkan pesona kalian. Tantang Kaisar yang memang masih dengan keyakinannya. Kamu itu gila, ya, geram Hayu gregetan. Bukannya mencari solusi, Kaisar malah semakin menambah masalah. Gila di mananya? Hantu itu memang tidak. Kalimat Kaisar terputus karena di detik itu juga ia melihat bayangan putih berdiri tak jauh di belakang Hayu. Seketika mulut pria itu terkunci. Tidak apa. Perasaan Hayu tiba-tiba tak enak. Ia mengikuti arah pandang Kaisar dan seketika mereka berdua berteriak bersama. Han! Dan tanpa sadar mereka refleks berpelukan dan berpegangan satu sama lain. Ini semua salahmu. Hayu terus saja menyalahkan Kaisar. Dua manusia itu kini duduk di sofa. Bayangan putih itu sudah tidak ada. Mendobrak pintu juga tidak ada hasilnya. Alhasil mereka duduk di sofa sambil memikirkan cara untuk keluar. Berhenti menyalahkanku. Pikirkan solusinya. Aku tidak bisa berpikir. Hayu melipat kakinya kuat-kuat dengan wajah tersiksa. Kenapa kamu? Apalagi? Aku menahan kencing dari tadi, kesal Hayu. Ya, sudah tinggal ke toilet. Ayo antar, lirih Hayu malu. Tapi bagaimana lagi? Penampakan yang ia lihat terakhir kali sungguh tak ada akhlak. Ya, sudah. Ayo. Kaisar berdiri dan Hayu tak melepaskan pegangan tangannya dari Kaisar.
Takutnya nanti ada kaisar yang lain dan membuatnya sulit membedakan mana yang asli dan mana yang bukan. Makanya ia tidak melepaskan pegangannya dari ujung baju kaisar asli. Ini kaosku lama-lama sobek kalau kamu pegang seperti ini, protesnya. Siapa suruh kamu cari masalah? Mulai lagi saja terus. Memang kamu salah. Ya sudah. Aku minta maaf. Sudah buruan. Hayu masuk ke dalam kamar mandi. Pintunya jangan ditutup. Tapi tutup dulu hidung dan telingamu. Astaga. Gimana cara menutup dua kuping dan hidung dalam waktu bersamaan? Tanganku saja cuma dua. Belum yang satu pegang handphone. Lama-lama bisa gila seperti ini. Ya, taruh dululah handphone kamu. Buruan. Hayu sudah tak tahan lagi. Tapi kaisar belum juga menutup hidung dan telinganya. Ya, caranya bagaimana? Lagian kencing tinggal kencing. Kalau ada bau dan suara ya itu manusiawi. Kaisar tak habis pikir dengan perempuan yang jaim di saat seperti ini. Biasanya juga wanita ini judesnya minta ampun padanya. Perkara kencing saja rempong sekali. Enggak. Pokoknya tutup telinga dan hidungmu. Hayu benar-benar tak tahan lagi. Jangan berani mengintip. Serunya pada kaisar yang sampai duduk di lantai sembari menutup hidungnya dengan menempelkannya pada paha. Benar-benar seumur hidup baru kali ini ia melakukan hal sekonyol ini. Sudah belum? Belum. Jangan berani-beraninya kamu mengintip. Seru Hayu was-was. Ia sudah menahan kencing sedari tadi. Jadi rasanya air seni yang tertahan di kandung kemihnya sangat banyak sekali. Lagian apa sih yang mau diintip darimu? Badanmu saja seperti anak SD begitu. Ejek kaisar yang mulai pegal dengan posisinya. Biar kata anak SD. Buktinya kamu juga nafsu dan sampai membuatku hamil. Hayu tak mau kalah. Sudah belum? Belum. Astaga. Karena mendobrak pintu tak berhasil mereka lakukan. Alhasil malam itu mereka terpaksa tidur di kamar itu. Meski nyatanya, mereka sama sekali tak bisa tidur. Hayu pun terus saja memegang ujung baju kaisar tapi tetap menjaga jarak. Lama-lama kaosku sobek kalau begini, Hayu, protes kaisar untuk kesekian kalinya. Uangmu banyak, tinggal beli lagi apa susahnya. Ya tapi tidak harus begini juga, kan? Duduknya sedikit mendekat juga aku tidak akan berbuat macam-macam padamu. Siapa yang bisa menjamin itu? Kamu bahkan membuatku hamil, sindirnya. Kaisar menarik nafas panjang. Percuma membujuk wanita keras kepala ini. Yang ada malah kesalahannya akan diungkit lagi dan lagi. Tapi sayangnya ia juga tak bisa duduk nyaman dengan kaos yang ditarik seperti ini. Sedang Hayu juga mengambil jaraknya tak kira-kira. Aku mau ke toilet. Kini giliran kaisar yang mendapat panggilan alam. Ya, sudah sana. Aku ikut. Tanpa banyak berdebat kaisar melangkah ke toilet dengan Hayu yang mengintil di belakangnya. Gimana aku mau kencing kalau kamu pegang kaosku terus? Protes kaisar. Karena Hayu ikut masuk ke dalam toilet dengan memegang ujung bajunya. Ya kencing tinggal kencing, kok. Aku tidak akan mengintip. Karena aku tidak mata keranjang sepertimu. Ampun. Ampun. Kaisar akhirnya mengalah. Sementara itu tangan Hayu memencet hidungnya demi menghindari polusi dari air kencing kaisar. Malam itu mereka berdua benar-benar terjaga. Sebenarnya beberapa kali kaisar jatuh tertidur, tapi karena Hayu tidak mau terjaga dan ketakutan sendirian. Alhasil, ketika kaisar merem, dia akan membangunkan pria itu dengan mengguncang-guncangkan tubuhnya. Hai, jangan tidur. Hayu menendang kaki kaisar. Ini sudah kesekian kakinya Hayu membangunkan kaisar yang memang sudah sangat mengantuk.
Ya ampun. Kaisar mengusap wajahnya kasar. Memangnya kamu tidak mengantuk apa? Lama-lama Kaisar jengkel. Malah lebih baik mereka tidur jadi menunggu pagi tidak akan lama. Kalau aku bisa tidur, sudah pasti aku akan tidur dari tadi. Kalau kamu takut, setidaknya turunkan gengsimu dan tidur lebih mendekat. Sudah kukatakan berapa kali. Aku tidak akan berbuat macam-macam padamu. Aku tidak percaya. Karena sudah terbukti kamu itu laki-laki mesum. Sampai sekarang aku hamil itu perbuatan siapa? Hah? Kaisar lagi-lagi menarik nafas panjang. Sudah lelah berdebat dengan Hayu. Jadi kamu mau kita berdua begini sampai pagi? Iya. Sejujurnya Hayu takut kalau ia tertidur, hantu itu akan datang ke mimpinya lagi. Kaisar mendesah pasrah. Beberapa kali ia jatuh terkantuk dan seperti sebelumnya Hayu langsung membangunkannya. Hal itu terus berlanjut sampai pagi dan sampai yang terjadi malah, Hayu yang kemudian jatuh tertidur dengan lelapnya dengan meringkuk memeluk lengan Kaisar. Apa-apaan dia? Aku tidak boleh tidur, sedang dia malah ngorok di pagi buta begini. Kaisar meraup wajahnya kasar. Tinggal 2 jam menunggu pagi. Ia biarkan Hayu tertidur tanpa berniat membangunkannya. Karena kalau sudah bangun, wanita itu hanya akan mengajaknya berdebat mulut saja. Kenapa dia berbeda sekali dengan Mayu? Kaisar mulai bertanya-tanya. Dari segi fisik saja, mereka bagai langit dan bumi. Mayu bertubuh tinggi layaknya model sedangkan Hayu pendek, mungkin tingginya hanya 155 cm. Secara wajah, Mayu memang terlihat dewasa dan matang sedang Hayu seperti bocah meski usianya sudah tidak muda lagi. Dan sifatnya, Mayu lemah lembut, ya meski ternyata di balik kelembutannya ada topeng yang disembunyikannya. Sedangkan Hayu ini sejak pertama kali mereka berbicara, sikapnya sangat ketus dan cenderung galak. Apa benar mereka bersaudara? Sinar matahari mulai menyusup masuk lewat tirai jendela. 2 manusia di dalam kamar itu mulai menggeliatkan tubuhnya. Hingga ketika mereka membuka mata dan pandangan mereka bertemu. Keduanya saling refleks menjauh secara bersamaan. Hayu langsung mengecek pakaiannya. Apakah masih lengkap ataukah ada yang mencurigakan? Astaga! Perempuan ini. Kaisar hanya bisa menggelengkan kepalanya. Awas saja kalau kamu sampai macam-macam. Pandangan Hayu lalu beralih ke tirai yang memantulkan cahaya dari luar. Ya ampun. Jam berapa ini? Aku harus ke toko. Hayu langsung kelabakan dan bersiap-siap untuk mandi. Tapi begitu ia melihat jam di ponselnya, ia langsung lemas. Ternyata sudah jam 1 siang. Jam 1 siang. Hayu sok. Ia langsung berlari ke kamar mandi. Serius jam 1 siang. Kaisar juga ikut kaget. Ia langsung melihat ponselnya dan berpuluh panggilan dari Mario dan Jupiter langsung menjadi pemandangan yang ia lihat di sana. Kai, kamu di mana? Jam berapa ini? Kita ada meeting dengan klien penting. Hari ini. Nada tinggi Mario langsung membuat Kaisar menjauhkan ponsel dari telinga. Aku tidak tuli bodoh. Kamu di mana sekarang? Aku di kosannya Jupiter tapi kamu tidak menemukanmu di sana. Ya jelas tidak ada. Aku ada di kosannya Hayu. Apa? Kai? Kali ini suara Jupiter dan Mario terdengar bersamaan. Biasa saja kenapa kalian ini? Kaisar kembali harus menjauhkan ponselnya. Karena mereka begitu kompaknya berteriak dan membuat telinganya berdenging. Kaisar. Kaisar kembali dibuat terlonjak kaget saat mendengar teriakan Hayu dari kamar mandi. Ada apa, Kai? Jupiter dan Mario langsung menuju kamar kosan Hayu. Karena mereka juga sempat mendengar teriakan melengking wanita itu tadi. Loh, kalian bisa masuk.
Kaisar terheran karena dua manusia itu bisa dengan mudah masuk ke kamar. Padahal semalam mereka berusaha membuka pintu itu mati-matian tapi tidak bisa. Sampai mereka akhirnya terpaksa menyerah dan begadang semalaman di kamar laknat ini. Lah orang pintunya juga tidak dikunci ini. Mario terheran dengan pertanyaan Kaisar yang menurutnya tak masuk akal. Kaisar menatap pintu itu bingung. Ia mendekat dan mencoba mengotak-atik pintu itu, membuka dan menutupnya. Normal-normal saja. Jadi, kalian berduaan di kamar ini semalaman. Jupiter menatap kakaknya dengan pandangan menelisik. Berhenti berpikir yang tidak-tidak, Jupiter. Kamu pikir aku masih punya pikiran mesum, sedang semalaman kami diteror habis-habisan. Kaisar marah. Tak ingin percaya, tapi ia melihat hantu itu dengan mata kepalanya sendiri semalam. Jadi, sekarang kamu percaya kalau hantu itu memang ada? Ejek Jupiter. Diamlah. Sekarang kita pikirkan bagaimana menyadarkan Hayu. Dia pingsan di kamar mandi. Pandangan Jupiter dan Mario lalu beralih ke Hayu yang tertidur di ranjang dengan berbalutkan selimut tebal. Kak, kenapa kamu selimutin dia begitu, Kai? Pikiran Jupiter langsung kemana-mana. Apalagi masih bisa ia lihat rambut Hayu yang setengah basah di sebagian tempat. Menurutmu, Kaisar sudah tak peduli lagi dengan pikiran kotor dua orang di depannya itu. Dia pingsan di kamar mandi. Tidak mungkin, kan dia mandi pakai gamis. Kaisar memutar bola matanya malas. Jadi, dia tidak pakai apa-apa sekarang. Mata Mario membola. Begitupun dengan Jupiter yang langsung menatap Kaisar penuh intimidasi. Hentikan pikiran mesum kalian. Sekarang pikirkan apa yang harus kita lakukan sekarang. Kaisar sangat tak nyaman dengan tatapan dua manusia ini, seolah ia manusia paling mesum di muka bumi ini. Kita pindahkan Hayu ke kamarku dulu. Jupiter memberi usul. Lalu siapa yang gendong dia ke sebelah? Mario menatap Jupiter dan Kaisar bergantian. Otak mereka sebenarnya sudah sama kotornya. Meskipun Hayu sudah dibalut dengan selimut sekalipun. Tapi kaki Hayu yang putih dan masih setengah basah membuat pikiran kotor pria dewasa mereka tak bisa dikendalikan. Kak, kita bangunkan dia dulu. Kaisar tak mau dicap mesum lagi. Makanya ia mengusulkan hal itu. Caranya? Tanya Mario dengan polosnya. Pakai minyak angin, kek, atau apa? Kaisar menatap kesal pada Mario yang mendadak jadi bodoh. Lebih baik kita pindahkan dulu Hayu ke sebelah. Nanti aku panggil Kiara untuk membangunkan dia. Kaisar dan Mario menatap Jupiter, meminta penjelasan. Coba kalian pikirlah. Bisa-bisa Hayu histeris kalau nantinya dia bangun terus melihat kita bertiga, sedangkan dia telanjang. Jupiter menjelaskan pemikirkannya. Ya sudah. Siapa yang mau menggendongnya ke sebelah? Mario mengusap tengkuknya. Dia tak berani menatap ke arah Hayu yang masih pingsan. Aku saja. Kaisar akhirnya mengajukan diri. Tapi Jupiter seperti tidak terima. Ayolah. Aku tidak sedang mencari kesempatan. Lagi pula hanya aku yang pernah melihatnya telanjang. Kaisar menutup mulutnya yang keceplosan. Sudahlah. Jangan mesum kalian. Kita ke sebelah. Ini gimana sih ceritanya kok dia nggak bangun-bangun? Kiara sampai mengambil cuti setengah hari, tapi Hayu belum juga terbangun dari tidurnya. Kiara jugalah tadi yang menggantikan baju Hayu. Karena tidak mungkin ketiga pria itu melakukannya. Kita harus panggil Ustadz Kai. Menurutku ini sudah gak beres, sih. Mario memberi usul. Aku setuju. Lagian itu kamar dari dulu sudah gak aman. Masih aja disewain. Kasihanlah yang nempatin,
Sudah bayar mahal-mahal tapi malah setiap malam disuruh uji nyali. Kiara memang sedari awal tak setuju dengan pemikiran sang pemilik kosan. Menggunakan fasilitas untuk membuat orang tertarik menyewa kamar angker itu. Ustadz, di mana carinya? Kaisar diam-diam ikut panik. Tapi ia berusaha untuk tidak menunjukkannya. Di tukang gorengan, Kai. Mario memutar bola matanya malas. Aku bertanya serius, bodoh. Kaisar kesal. Aku sebenarnya punya kenalan Ustadz. Cuma tidak tahu hari ini dia senggang atau tidak. Jupiter kali ini yang bersuara. Ya sudah coba dulu. Kasihan calon istriku begitu. Kaisar lagi-lagi keceplosan bicara. Dan membuat semua orang menatap horor padanya. Dia mengandung anakku, bodoh. Kalau hantu itu menginginkan anakku bagaimana? Kaisar meralat ucapannya. Meski sejujurnya ia khawatir juga dengan keadaan si jutek itu. Ya, sudah aku coba dulu.